Untuk pemeriksaan standar dari audiometri itu adalah ada air conduction, ada bone conduction, sama masking. Ini penggunaan untuk air conduction itu medianya adalah headphone yang ini. Ini untuk pemeriksaan bone conduction. Dan untuk pemeriksaan bone ini menggunakan media bone oscillator. Ini dimasukin ke bagian panel di belakang dekat headphone sebelah sini tengah-tengah. Ini bone conduction dan masking. Masking ini adalah pemeriksaan yang digunakan kepada pasien di mana antara telinga bagian kiri dan kanan terdapat gap atau perbedaan yang sangat mencolok, yaitu di atas 40 desibel. Jadi kalau misalnya yang kanan penurunan pendengarannya adalah 30 desibel, yang kiri penurunan pendengarannya sekitar 70 desibel, maka ini akan ada selisih 40 desibel. Kalau sudah terjadi gap 40, lebih dari 40 atau sama dari 40 ke atas, maka wajib dilakukan masking. Masking ini artinya bahwa kalau misalnya ini R dianggap normal, karena ini kan batas normal dari pemeriksaan itu kan 30 dB ya. Ini batas normal. Maka yang sebelah kiri ini ketika diperiksa telinga yang sebelah kiri mengalami 70 desibel, itu ditakutkan bagian telinga sebelah kanan itu ikut mendengarkan. Jadi angka 70 desibel di sini ini diragukan presisinya. Jadi bisa jadi ketika diperiksa yang kanan ikut mendengarkan karena telinga yang kanan dianggap normal. Nah, oleh karena itu kemungkinan besar masking dilakukan, yang sebelah kiri akan bisa lebih parah atau lebih tinggi nilainya daripada 70 desibel karena ditakutkan ketika pemeriksaan telinga sebelah kiri ini yang kanan ikut mendengar. Jadi ketika dilakukan masking, maka yang sebelah kiri bisa lebih jatuh penurunannya. Nah, ini yang masking ini adalah berupa suara noise atau suara angin, suara desis gitu. Jadi yang kanan nanti diberi suara angin untuk dikelabui atau ditutup supaya dia tidak ikut mendengar suara tune ketika pemeriksaan telinga bagian kiri. Nah, seperti itu. Pemakai atau penggunaan pemeriksaan masking ini sebetulnya sih sangat jarang terjadi, terutama kalau di dunia medical check up. Biasanya masking diabaikan karena dunia check up tuh biasanya lebih ke screening ya. Screening itu rata-rata hanya untuk air conduction aja. Tapi ketika terjadi penurunan, misalkan pemeriksaan AC, di sini kan batas normalnya 30, ini normal. Maka ketika diperiksa AC dengan headphone, di sini ada penurunan seperti begini. Nah, ini maka wajib dilakukan pemeriksaan bone conduction dengan menggunakan media bone oscillator. Nah, maka ketika diperiksa bone conduction, ini paling tidak ketika pemeriksaan itu paling tidak sama nilainya antara AC dengan BC. Jadi grafiknya nggak jauh beda gitu, nanti segini gitu. Pokoknya yang bone conduction biasanya lebih baik ketimbang daripada AC. Tuh. Itu yang bisa disampaikan untuk pemeriksaan pertama.